Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Widya Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari bersama pemerintah Kota Kendari dan seluruh ibu-ibu Majelis Taklim sekota Kendari. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, Bapak Dr. Haji Muhammad Yahya Obaid. Assalamualaikum Pak. Dan alhamdulillah tentunya bersama kita Ketua BKMT Kota Kendari, Ibu Dr. Anda Haja Sri Yastin Asrun bersama seluruh wakil ketua. Alhamdulillah pada hadir semua. Ibu Haja Samsuriati Musadar, Ibu Haja Hadijah Puspa, dan seluruh pengurus BKMT Kota Kendari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya bersama seluruh ketua BKMT Kecamatan sekota Kendari dan seluruh Majelis Taklim sekota Kendari. Alhamdulillah. Baik pemirsa Sultra TV, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Sari Tilawah Ibu Hafidah SAG dan Qori'ah Ibu Murni yang akan membacakan surat An-Nisa ayat 91. Dan tentunya terima kasih kepada BKMT Kecamatan Abeli yang telah menjadi tuan rumah pada sore hari ini, dan tentunya kepada Ketua Pengurus Masjid Babur Rahman Pak Dasri. Terima kasih atas tempat yang alhamdulillah bisa menampung jamaah Majelis Taklim sekota Kendari. Kepada Qori'ah dan Sari Tilawah kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satajiduna akharina yuriduna manukum wa ya'manu qawmahum.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kelak akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah atau syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Baik pemirsa dan seluruh jamaah Majelis Taklim sekota Kendari, mari kita sama-sama mendengarkan arahan dan sambutan dari Ketua BKMT Kota Kendari, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Yastin Asrun MM. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ustaz Kiai Haji Dr. Yahya Ubaid, beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari. Yang saya hormati, saya sayangi ibu-ibu wakil ketua Majelis Taklim yang sempat hadir. Di sebelah kanan saya Ibu Hajah Samsuriati Musadar. Kemudian ada Ibu Hajah Puspa. Apa lagi? Binti? Belum. Yang saya hormati, saya cintai ibu-ibu ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembangunan Masjid, Bapak siapa? Pak Dasri. Terima kasih Pak. Ibu-ibu peserta siar Majelis Taklim dari seluruh Kecamatan Sekota Kendari yang pada hari ini saya lihat agak banyak ya pakai merah putih. Masih apa namanya? Tema kemerdekaan. Kemudian terima kasih kepada BKMT Kecamatan Abeli, terusus Ibu Ketua BKMT Kecamatan yang telah menerima kami di Masjid Babur Rahman, Kelurahan Talia.
Kayaknya saya baru kali ini ke sini. Biasanya di masjid lain yang untuk habis. Oh iya pernah ya, tapi ini habis direhab gitu. Alhamdulillah peningkatan. Alhamdulillah, marilah dengan tiada henti-hentinya kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada perkenannya juala sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka siar majelis taklim. Semoga kehadiran kita semua dapat membawa berkah untuk seluruh majelis taklim. Terima kasih pula atas kehadiran kita semua di tempat ini, mudah-mudahan di tempat lain seperti ini juga. Jangan ada kendur ya. Kemudian saya ingatkan lagi kehadiran kita semua tetap dipertahankan, absensinya diperhatikan. Mudah-mudahan kedepannya absennya kita tetap kita perhitungkan. Kemudian terkhusus yang sudah di lot kemarin yang turun namanya yang sudah 8 tahun, ada hadir ya Ibu? Ibu Yustiana. Semoga Ibu menjaga kesehatannya. Ibu sudah akan diberangkatkan pada tanggal 2 September bersama-sama OPD Kota Kendari yang mau umroh. Jadi sudah mau diberangkatkan. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah Kota Kendari sudah punya dana dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dikasih yang seperti dulu-dulu ya. Ada yang pertama dulu di zaman periode pertama Pak Asrun Musadar, kita pernah 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Mudah-mudahan ke depannya juga pemimpin kita memperhatikan kita punya absensi, kemudian kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi selanjutnya saya mengimbau kepada ibu-ibu peserta siar, jangan kita paksakan diri kalau misalnya mau siar. Kan minggu pertama saja, kedua ya, keempat, minggu kedua dan keempat. Jangan terlalu banyak kegiatan di luar sana. Jadi kita lihat yang mana prioritas yang bisa kita jangkau. Karena sekarang musimnya orang pada sakit, jadi kita jaga kesehatan. Sekarang penyakit itu kalau sudah sore begini sudah kayak demam, menggigil. Saya saja pakai jaket kalau jam segini di rumah. Tidak pakai AC, pokoknya AC alam saja, dibuka pintu baru duduk-duduk. Kalau malam, tidurnya sedikit. Anak-anak juga sekarang flu, batuk, panas tinggi. Jadi kita jaga kesehatan, ibu dan bapaknya kita juga dijaga, anak-anak terutama yang panas tinggi dijaga. Kemudian kalau mau ke tempat siar, kita jaga di kendaraan, moga-moga kita pulang berangkat dan pulang pergi kita berdoa kita selamat sampai tiba di rumah gitu. Ya. Karena waktunya sudah sudah singkat, mari kita mendengarkan ceramah dari Bapak Ustaz Kiai Dr. Yahya Ubaid. Beliau akan berikan kita ceramah, mari kita dengarkan sama-sama. Kalau dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim, Kendari bergerak. Terima kasih. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah singkat
yang akan dibawakan oleh Bapak narasumber kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, yang bertemakan kemerdekaan. Kepada Bapak, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pastikan dulu di belakang dengar suara saya atau tidak? Saya coba. Ibu setuju kalau suaminya poligami? Oh, berarti dengar berarti. Hanya untuk tes saja, Bu. Alhamdulillahil qaili fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu tawwaba. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa ba'du, ayyuhal kiramah, Ibunda Ketua Majelis Ta'lim Kota Kendari beserta seluruh jajarannya, pengurus masjid, hari ini kelihatan benar kita sedang bersyukur kehadirat Allah, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-78. Alhamdulillah, usia yang sudah sepuh, usia yang sudah tua, usia yang sudah berpengalaman, kita menjadi hamba Allah yang hidup di alam merdeka. Seperti yang kita ketahui bersama, kemerdekaan yang kita peroleh bukan sekedar usaha kita, tetapi lebih awal karena nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimah yang ditulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi rahmat dulu. Keinginan sudah lama ingin merdeka, tapi tidak pernah tercapai. Nanti ada rahmat Allah diikuti dengan keinginan luhur bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai daerah yang merdeka. Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut dengan Istiqlal. Apa Ibu? Ada namanya masjid paling besar di Jakarta, masjid apa? Artinya masjid kemerdekaan. Itu adalah padanan dari kata hurriyah. Hurriyah itu artinya kebebasan. Jadi ada kemerdekaan, ada kebebasan. Bebas itu ada namanya hurriyah i'tiqadiyah, bebas dalam berakidah, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ingin membebaskan akidah dirinya di saat yang lain menyembah patung, bahkan orang tuanya tukang membuat patung. Di saat itu Ibrahim mencoba melihat, oh ya ada bintang, jangan-jangan itu Tuhan saya. Ternyata begitu terbenam, tidak mungkin. Tuhan dari ada menjadi tidak ada. Lihat bulan sama, sampai lihat matahari sama. Terbit, sore hari tenggelam, tidak mungkin. Tuhan dari tidak ada menjadi ada, terus kembali tidak ada, nggak mungkin. Akhirnya dalam surat Al-An'am
ayat 76 sampai 79. Nah, ayat 79-nya Ibrahim pasrah dengan kemerdekaannya. Ibu hafal kan? Biasanya kalau disebut suratnya, ayatnya ndak hafal. Tapi begitu dibacakan langsung nyambung. Ayat 79 surat Al-An'am, inni wajjahtu. Oh, hafal Ibu. Sesungguhnya saya pasrah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kepasrahan yang sesungguhnya secara merdeka. Tapi dari usaha dulu. Itu namanya hurriyah i'tiqadiyah. Ada namanya hurriyah aqwah. Bebas untuk berpendapat. Dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh ketentuan yang disepakati. Itu namanya hurriyah aqwah. Ada lagi hurriyah ta'lim wa ta'limah. Ya, saat ini kita sedang memperoleh kebebasan di negara kita untuk belajar agama, tidak ada yang menghalangi. Di negara tertentu bikin majelis taklim seperti ini nggak boleh, Bu. Di India, maaf ya, di India itu ya ada larangan, bahkan aturannya kalau ada kumpul-kumpul begini selain Hindu ditangkap. Kita alhamdulillah di Indonesia untuk belajar agama di mana saja, kapan saja. Undang-undang kita melindungi. Ada lagi hurriyah akmal. Bebas untuk berusaha. Ibu mau menjadi pedagang di Indonesia ini silahkan. Ingin menjadi nelayan silahkan. Ingin menjadi petani silahkan. Ingin menjadi ASN yang penting lulus silahkan. Ya, tidak lulus jangan pakai NIP. Indonesia alhamdulillah. Mau menjadi anggota DPR silahkan. Mau mencalon menjadi wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Yang penting memenuhi syarat silahkan. Ini adalah kemerdekaan dalam berusaha. Nah, secara umum Al-Ghazali membagi hurriyah itu dua saja. Ada kebebasan diri dan ada kebebasan bersama. Merdeka diri dan merdeka bersama. Kalau merdeka bersama di negara kita dikenal ada namanya merdeka ideologi, merdeka politik, merdeka ekonomi, merdeka sosial, budaya, merdeka pertahanan, keamanan. Itu adalah kemerdekaan bersama. Bagi kita Muslim, yang perlu kita bangun adalah kemerdekaan diri. Apa, Bu? Kemerdekaan diri. 5 kemerdekaan yang harus kita perjuangkan untuk diri kita merdeka. Pertama, yang disebut dengan merdeka dari sifat al-hasad. Sifat al-hasad. Yang mana sifat al-hasad? Perasaan tidak senang kalau ada orang lain mendapatkan nikmat. Berusaha untuk mengambil alih nikmatnya, apakah untuk dirinya atau dipindahkan ke orang lain, atau jika tidak, kalau bisa tidak usah sama-sama dapat nikmat. Itu ada pada setiap diri kita.
Yang kata ketua pengurus masjid tadi dia bisik saya, al-hasad itu Pak katanya seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Itu al-hasad Bu. Orang sini nyebutnya penyakit 6 huruf. P tambah E, D tambah O, K tambah O. Pedoko. Jadi kalau sedikit-sedikit pedoko, sesungguhnya kita sedang tidak merdeka diri. Satu. Yang kedua adalah merdeka dari penyakit al-hirsun. Jadi tadi yang pertama al-hasad, singkat-singkat saja waktunya. Yang kedua al-hirsun. Al-hirsun itu perasaan tamak, rakus, loba. Rumusnya orang yang tamak itu milikku, milikku, milikmu, milikku. Matematikanya tidak lengkap, hanya pinter kali-kali, susah bagi-bagi. Pinter tambah-tambah, susah kurang-kurang. Itu rakus, itu tamak. Dan itu juga ada pada setiap kita. Sampai kata Rasulullah, orang yang kena penyakit al-hirsun itu wadiyani min dhahabin labtagola salihasan, dikasih 2 buah lembah penuh dengan emas, bukan bersyukur, tapi minta 1 lagi menjadi 3, sudah 3 minta 4, sampai nanti dihimpit oleh tanah, baru dia tahu ternyata wamalahu khasab, ternyata harta kekayaan maluhu wama kasab, tidak ada, tidak bisa menjadi penolong buat kita. 2. Yang ketiga, saya 5 saja Bu ya. Yang ketiga adalah terbebas dari penyakit al-kibrun. Al-kibrun. Al-kibrun itu merasa serba ada pada dirinya, merasa serba lebih dari yang lain. Apa itu ya? Angkuh, sombong. Itu al-kibrun. Nah, cirinya, kalau tadi yang pertama cirinya susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Yang kedua milikmu, milikku, milikku, milikku. Yang ketiga cirinya adalah senang berpendapat, susah menerima pendapat orang. Itu al-kibran itu. Itu angkuh. Rasulullah Bu, presiden umat. Rasulullah itu presiden. Rasulullah sekaligus panglima perang, jenderal. Rasulullah itu sekaligus profesor, guru besarnya para sahabat. Tapi Allah masih memerintahkan famanit taba'aka minal mu'minin, rendahkan dirimu di hadapan sesama mukmin. Apalagi kita Bu, wa ma'utitu minal ilmi ila qalil, kita tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali sedikit. Yang sedikit kok mau disombongkan? Apa yang bisa kita sombongkan? Kita presiden tidak, jenderal juga tidak, profesor juga tidak. Masya Allah, al-kibrun seringkali menjadikan diri kita terjajah. Kemudian yang keempat, kita harus merdeka dari al-isghalu bi'uyubil halki, sibuk dengan aib orang lain, atau yang disebut dengan ghibah ya. Jadi ada kesenangan kita suka metani, kutu-kutui kejelekan orang lain, sampai lupa kejelekan diri sendiri. Makanya diajarkan kepada kita waktu di SD, tuma di seberang lautan kelihatan,
badak di kelopak mata tidak nampak. Artinya kalau kesalahan orang lain sekecil-kecilnya kita tahu, giliran kesalahan kita sendiri sudah menggunung kita lupa. Untuk itu kita diperintahkan merdekakan diri kita dari kebiasaan sibuk dengan aib orang lain. Nah, yang kelima, merdekakan diri kita dari hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Cinta dunia harus, Bu, karena memang surat Al-Qasas ayat 77 memperingatkan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin, ila akhir ayat. Bahagialah kamu untuk akhiratmu, silahkan, tapi jangan lupa kata Allah, bahagiakan juga dirimu, bagianmu untuk bahagia waktu di dunia. Makanya doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah, Rabbana atina wakina, bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu adalah cara hidup Islam. Jadi jangan salah, jangan menganggap bahwa berislam yang baik itu adalah pokoknya untuk akhirat sampai kita lupa dunia. Tidak, Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan kedua-duanya. Tapi kalau sudah kata terlalu, kalau sudah terlalu ya Bu, hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, ini yang harus kita merdekakan diri kita. Makan saja Bu, kalau kekenyangan dilarang dalam Islam. Kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Apalagi yang lainnya. Nah, dunia ini perlu kita siasati. Kenapa perlu kita siasati? Karena ma indakum yang faddu wa ma indallahi bakin. Apa yang ada di genggaman kita ketika di dunia ini, pastikan Bu, semua akan lepas dari genggaman kita. Hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Diri kita saja tidak kekal ya Bu ya. Saya cerita dengan Pak Ketua ini tahun-tahun 96 Bu. Saya itu sudah aktif di masjid ini, tapi masjid yang bukan masjid yang dibongkar, sudah 2 kali yang dibongkar. Masjid yang pertama didirikan lagi, yang kedua sudah dibongkar lagi, yang ketiga saya masih terus rajin ke sini. Jadi saya kebalikannya Bu Asrun. Kalau Bu Asrun tadi baru 2 kali Bu. Saya setiap ganti masjid saya hadir lagi di masjid di area ini gitu. Hadir di sini untuk apa? Untuk menunjukkan, oh ternyata lain penampilan dulu dengan penampilan saya. Saya dulu agak gagah Bu, dulu. Oh ternyata sekarang nggak kekal Bu. Ya, dulu rambut saya hitam bergelombang, satu persatu uban mulai bertabur, ya Bu. Dulu gigi saya kokoh, satu persatu mulai gugur, Ya, dulu kulit saya halus mulus Bu, sekarang sudah mulai kendur, Dulu mata saya berbinar-binar, sekarang sudah mulai kabur, Dulu saya selalu makan nasi, sekarang sudah mulai diganti dengan bubur, yang kelima. Dulu saya kalau jalan tegap Bu, sekarang antara maju dan Dulu pikiran saya cerdas Bu, sekarang pikiran saya sudah mulai ngelan. Yang keenam itu. Ya kalau sudah 6 urnya, tunggu 1 yang berikutnya. Pintuku enggak kekal Bu. Apa yang kekal di diri kita?
Ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin. Apa yang kita lakukan untuk dan karena Allah itu yang kekal. Ibu hadir jauh-jauh, ada yang dari kecamatan Baruga, ada yang kecamatan Mandonga, ada yang jadi ke masjid ini sekedar untuk bermajelis atau ada karena Allahnya? Insya Allah karena itu yang kekal, Bu. Pendek kata, wa ahbib in si'ta fa kaifa si'ta fa innaka mafariku. Kita di dunia ini silahkan, Bu, mau mencintai apa saja, mau mencintai keluarga, mencintai suami, istri, mencintai harta, mencintai kedudukan, silahkan kata Rasulullah. Tapi jangan lupa, ingat juga setiap yang engkau cintai antara dua. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dia. Oleh karena itu kehidupan di dunia ini disiasati yang keduanya adalah selalu sabar dan syukur. Itulah yang diajarkan, mengisi kemerdekaan ini isi dengan sabar dan syukur. Kan di mana-mana selalu saya ingatkan, hidup manusia itu kan antara dua S ya, Bu ya. Susah dan sesusah-susahnya orang susah pasti pernah, sesenang-senangnya orang senang pasti pernah. Antara dua S itu mensikapinya juga dengan dua S. Ketika senang kita syukur, ketika susah kita sabar. Itu cara mensiasati supaya kita tidak hubud dunia, pandai bersyukur dan pandai bersabar. Ingat dalam surat Al-Ibrahim ayat 6 dan 7, Musa menceritakan bagaimana dia dijajah oleh Fir'aun. Wa idza qala Musa liqaumi dzkuru nikmah ila akhir ayat. Ayat 7-nya pasti ibu hafal. Ya, cuma belum dibacakan. Wa itadana rabbukum la in sakartum. Hafal. Kelemahannya ibu-ibu di situ ternyata. Makanya nanti bagus kalau pertanyaannya tanya ayatnya, Bu. Ya, supaya biasa hafal gitu, ya. Kalau disebutkan langsung hafal. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kita diperintahkan kenikmatan kemerdekaan yang menjadi kesenangan dari setiap manusia ini untuk disyukuri. Syukur kata Imam Al-Ghazali artinya patuh. Syukur diartikan dengan menambah kepatuhan. Inilah yang saya baca dalam surat An-Nasr. Kita baca bersama tadi, ketika idza jaa nasrullahi wal fath, ketika Rasulullah mendapatkan pertolongan Allah berupa kemenangan, berupa kemerdekaan, bisa memerdekakan Mekah. Apa yang kelihatan? Rame-rame berduyun-duyun untuk beragama dengan baik. Yang tadinya enggak pakai jilbab pada pakai jilbab. Yang tadinya enggak pernah ke pengajian datang ke pengajian. Yang tadinya kurang mengajinya di rumah ditambah frekuensi ngajinya. Itu sebagai bukti dia tanda bersyukur. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dia bertasbih kepada Allah untuk memuji kehadiratnya. Yuk kita huriyah secara bersama. Dan huriyah diri yang saya titipkan di sore hari ini 5 huriyah. 5 kita bebaskan, kita merdekakan diri kita dari penyakit dengki, dari rakus, dari sombong, dari suka mencari kejelekan orang lain, dan yang terakhir adalah mengurangi terlalu cinta pada
dunia sampai lupa bekal akhirat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tidak ada tanya jawab, tapi saya akan bertanya. Ya. Jadi ibu-ibu caranya bertanya, caranya menjawab, angkat tangan dulu, nanti saya tunjuk baru menjawab. Jangan angkat tangan, tapi saya tidak tunjuk terus menjawab. Nanti didengar sama teman yang lain, ya. Ya. Pertanyaan pertama. Surah apa yang dibawakan tadi qari'ah? Belakang, yang pertama tadi, belakang. Berdiri. Ya, belum. Yang tak, ya. Sudah, jangan ribut, Bu. Surah apa, Bu? Ya, oke, maju, Bu, maju. Oke. Ya, sini Bu. Ya, Bu, kita maju. Ya, langsung dapat, langsung kasih hadiahnya, Bu. Ya, sudah. Ayat surah apa tadi, Bu? Iya, benar. Ya. Oh, foto dulu, foto. Ya. Oke, 1, 2. Oke. Salaman lagi Bu Haji. Ya, biar oke. Ya, selanjutnya surah An-Nisa, surah keberapa dalam Al-Quran? Yang di tiang tadi pertama saya lihat, yang di tiang. Iya, surah keberapa, Bu? Langsung jawab. Menjawab, Bu. 4, maju, Bu. Oke, surah keempat, Bu. Iya. Kita lihat-lihat sebelah sana ya. Ya. Selanjutnya, siapa nama ketua BKMT, wakil ketua yang hadir di tempat ini? Sana lagi, maju Bu, maju Bu, sama dengar, ya. Menghadap yang hadir di tempat ini, ada 3 nama, ya. Bu, kita kasih Mi dulu, sudah Mi tadi, ya, dia sudah jawab, ya. Ya, sebut Bu. Ibu Haja Dr. Anda Astin. Haja Dr. Anda Ibu Astin. Haja Astin. Kedua, Ibu Dr. Anda Haja siapa tadi? Lupa deh. Ya, gugur. Tadi siapa yang mau menjawab? Ya, maju Bu. Ibu maju tadi yang kedua, angkat tangan kedua. Silahkan coba. Ada satu lagi, coba siapa? Sudah. Tidak berhasil. Iya. Coba Bu. Dr. Anda Haja Sriastin.
Terus wakil ketuanya kan ada 2 yang hadir hari ini. Ibu Haja Musriati Musadar. Siapa Bu? Haja Musriati Musadar. Salah. Siapa lagi Bu yang mau? Belakang. Aja. Coba maju Bu, maju. Salah. Musriati jadi salah. Sini Bu. 3 nama. 3 nama. Cepat Bu, lagi 1 pertanyaan. Ya, ambil mic-nya Bu. Yang lengkap. Ya. Angkat. Assalamualaikum. Untuk Ketua Dr. Anda Haja Sriastin MM. Ya, terus kedua, wakil ketua. Ya. Haja Sam Suryati. Ya, yang ketiga. Saya kasih lihat orangnya sana. Jilbab pink. Tidak tahu. Siapa lagi? Sudah benar namanya, yang ketiga belum. Sebelah sana coba. Ya. Tidak, 3-3-nya Bu. Cepat Bu. Gugur. Ya, itu belakang yang putih. Sini. Ini dulu. Yang tengah dulu. Awas kalau salah. Memalukan ke dia. Ayo Bu, cepat, lagi 1 pertanyaan. Ibu Ketua Haja Sriastin Asrun MM. Ya, kedua. Terus Ibu Samsuriati. Ya, ketiga. Haja Hadijah Puspa. Iya, betul. Bu, tidak, Bu, jangan pulang dulu. Yang keempat, kemerdekaan dalam bahasa Arab apa? Oh, yang sini tidak boleh katanya. Sini, maju. Coba. Apa itu kemerdekaan? Istiqlal. Ya, Istiqlal. Terima kasih semuanya. Iya, saya foto dulu. Oke. Ya. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pemirsa Sultra TV, akhirnya kita berpisah sementara. Insya Allah 2 pekan depan kita bertemu lagi di Kecamatan Kendari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.